Bismillah. Al-iman lughatan at-tasdiq. Wastilahan, dalam secara istilah dia qaulun bil lisani wa amalun bil arkani wa aqdun bil janani. Iman adalah ucapan lisan, amalan anggota badan, dan keyakinan janan. Misalul qaul, contoh perkataan. La ilaha illallah. Kalimat apa ini namanya? Tahlil. Bedakan antara tahlil dengan tahlilan. Kalau tahlil ucapan la ilaha illallah. Ya. Karena ada orang yang barusan kemarin ada yang protes ke saya. Anda membid'ahkan tahlilan katanya. Apakah Anda tidak membaca tahlil? Kenapa Anda bid'ahkan tahlilan? Bukankah Anda pun membaca tahlil? Berarti Anda pun sama-sama bid'ah. Coba jemaah. Dijawab tuh kasihan loh. Yang awam tak jarno ya Pak. Tidak jawab. Sebab kadang-kadang takut saya nanti gula darah naik kalau bahas itu. Tahlilan dengan tahlil, oh iso gitu loh, disamakan. Solawat dengan solawatan kan beda cuma. Terus bid'ah itu dia mendefinisikan sesuatu yang enggak ada di zaman Nabi, itu bid'ah. Jadi kalau misalnya Anda membid'ahkan karena tahlilan tidak ada di zaman Nabi, berarti Anda pun jangan naik mobil katanya. Karena mobil tidak ada di zaman Nabi. Anda pun sama-sama bid'ah. Ini musibah. Antum harus sabar loh. Kalau kayak gitu tuh nggak usah dijawab karena nggak nyambung. Levelnya belum sampai, nggak nyambung. Kayak TK debat dengan kuliahan. Coba bayangkan antum. Wis tak kuliahan karo TK tak beda nih. Karena memang nemen sekali. Kok iso dari dulu nggak paham-paham dulu bid'ah itu nggak paham-paham. Ya itu karena kutukan. Jemaah, karena mereka alergi mendengar lafaz bid'ah. Mereka alergi ketika dinasihati tentang bid'ah, sehingga dikutuk oleh Allah tidak paham-paham tentang bid'ah. Ini kalau kelas bukan hanya yang awam loh, hatta yang kiai kadang ngomong gitu. Kalau ente mengambilkan ini, maka ente ke Mekah naik unta. Itu kan sering terjadi. Coba antum dengar di mimbar-mimbar khutbah. Di mimbar-mimbar khutbah ada pasti yang khutbah membahas tentang itu. Ya ini bid'ah itu artinya sesuatu yang baru yang gak ada di zaman Rasul. Padahal maksudnya bid'ah kan kita sudah memahami secara tafsil, secara rinci bid'ah, hukumnya, pembagiannya dan seterusnya. Baik ya. Jadi kalimat la ilaha illallah itu contoh perkataan. Wa misalul amal, contoh amal apa? Misal ar-ruku' seperti ruku'. Wa misalul aqd, dan contoh keyakinan apa? Al-iman billahi wa malaikatihi wa ghairi dzalika mimma yajibu i'tiqaduhu. Iman kepada Allah, malaikatnya dan yang lain-lain dari yang mengharuskan diyakini seperti iman kepada hari akhir dan seterusnya. Jelas jemaah ya? Wad dalilu ala anna hadha huwal iman, dan yang menjadi dalil bahwasannya amal ya itu bagian dari iman. Qauluhu ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Segi pendelanya apa? Faja'ala al-ikhlasa was-salata waz-zakata minad din. Ya. Jadi istilah lain dari din adalah apa tadi? Iman. Maka dijadikan ikhlas, salat, zakat bagian dari iman, yani bagian dari din. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iman bid'un wa sab'una syu'batan a'laha syahadatu an la ilaha illallah ila akhiril hadis, sampai akhirnya hadis. Rawahu Muslim. Lalu al-Imam Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan rawahu Muslim bil lafdhin, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz ya. Fa afdaluha qaulu, ini dia la ilaha illallah, dan yang paling afdal, yang paling utama dari iman adalah ucapan la ilaha illallah. Wa asluhu fi sahihaini, dan asal sumber hadis ini di kitab dua sahih, Bukhari dan Muslim. Wal imanu yazidu bi ta'yan yanqusu bil ma'siyati liqaulihi ta'ala, dan iman bertambah berkurang berdasarkan firman Allah Ta'ala fazaduhum imanan.
Wa qala ta'ala liyazdadu imanan ma'a imanihim. Nah, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbi misqala burrah au khardalatin au dzarratin min iman. Akan keluar dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah sementara di hatinya ada seberat gandum, biji sawi atau jagung dari iman. Rahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Binawi dengan makna yang serupa. Fa'ajalahu nabiyyu, segi penilaiannya adalah Nabi menjadikan iman mutafadulan bertingkat-tingkat, bercabang-cabang, ini bertingkat-tingkat. Wa idza sabatat, nah ini dia pendalilan yang menunjukkan iman berkurang. Dalam hadis kan cuman bertambah saja. Ya. Dalam hadis atau dalam ayat mana dalil berkurangnya disebutkan oleh Syekh di sini. Fa idza sabatat ziyadatuhu, apabila iman ditetapkan bahwa dia itu bertambah, sabata naqsuhu, maka berarti berkurangnya pun harus ditetapkan. Kenapa? Li'anna min lazimi ziyadah, karena konsekuensi sesuatu bertambah an yakuna al-mazid, maka yang bertambah tersebut alaihi naqisan, maka atasnya akan terkena kekurangan anizaid dari yang bertambah. Artinya kalau sudah bertambah pasti berkurang. Adanya pertambahan berarti adanya kekurangan. Nah,